Perkenalkan, nama saya Rifki Aditya Al-Fateh. Kali ini saya akan membuat video penjelasan tentang, yaitu menggali sumber sosiologis dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sosiologis. Konstitusi Indonesia, terutama UUD 1945, memiliki landasan sosiologis yang kuat karena ia lahir dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Konstitusi ini mencerminkan nilai-nilai kolektif bangsa yang berjuang melawan penjajah. Menurut sosiolog Emil Durkheim, hukum termasuk konstitusi adalah perwujudan dari kesepakatan sosial yang bertujuan menjaga solidaritas sosial dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi mencerminkan identitas dan nilai-nilai bersama yang dipegang oleh masyarakat Indonesia yang seperti gotong royong, toleransi, dan musyawarah. Politik. Secara politik, Konstitusi Indonesia berfungsi sebagai acuan dasar sistem ketatanegaraan yang mengatur distribusi kekuasaan antara lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konstitusi tidak hanya mengatur struktur politik tetapi juga hak-hak dan kewajiban warga negara sehingga menjadi instrumen yang menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kebebasan. Menurut John Locke dan Montesquieu, pembagian kekuasaan adalah elemen penting dalam menjaga stabilitas politik. Hal ini diterapkan dalam UUD 1945, terutama setelah amandemen yang memperkuat fungsi lembaga-lembaga negara dan memperkuat partisipasi demokratis. Dan selanjutnya, dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dinamika konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa perubahan atau amandemen, terutama pada periode reformasi setelah 1998. Amandemen ini dilakukan untuk menjawab tuntunan reformasi, memperbaiki sistem politik, memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, serta memperluas hak-hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Misalnya, presiden kini dipilih langsung oleh rakyat, dan lembaga seperti Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk mengawal pelaksanaan konstitusi dan menjadi penjaga terakhir terhadap pelanggaran Undang-Undang Dasar. Tantangan konstitusi. Ada beberapa tantangan besar dalam pelaksanaan konstitusi. Salah satunya adalah bagaimana menjaga pelaksanaan hukum yang konsisten dengan semangat konstitusi. Menurut pakar hukum konstitusi Mahfud MD, tantangan terbesar konstitusi Indonesia adalah inkonsistensi antara teks konstitusi dan praktik politik yang terjadi di lapangan. Praktik korupsi, menyalahgunakan wewenang dan ketidakadilan sosial seringkali menjadi hambatan dalam mewujudkan kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum dan keadilan. Tantangan ini adalah ancaman terhadap hak-hak konstitusional warga negara seperti kebebasan berpendapat dan beragama, yang kadangkala terancam oleh kebijakan atau tindakan represif dari aparat negara. Selain itu, pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi dan dinamika politik internasional juga menambah kompleksitas dalam menerapkan konstitusi di Indonesia. Dan yang ketiga, esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Esensi konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi fondasi bagi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Esensi konstitusi adalah melindungi hak-hak warga negara, mengatur pembagian kekuasaan, dan menjamin bahwa semua kebijakan yang diambil oleh negara tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang sudah disepakati oleh bangsa. Dalam konteks Indonesia, konstitusi berperan sebagai penjaga integrasi nasional
yang menyatukan keberagaman suku, agama, dan budaya di bawah satu identitas kebangsaan. Urgensi konstitusi memiliki urgensi tinggi dalam menjaga stabilitas dan keutuhan negara. Sebagai negara dengan berbagai keragaman, Indonesia membutuhkan sebuah landasan hukum yang dapat menjadi acuan bersama dalam menjaga kedaulatan dan demokrasi. Konstitusi juga berfungsi sebagai alat kontrol terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Menurut H.L.A. tanpa konstitusi yang kuat dan diakui, suatu negara akan kehilangan arah dan menjadi rentan terhadap otoritarianisme. Sebagai referensi, konstitusi Indonesia harus terus dijaga dan dipatuhi karena tanpa landasan konstitusional yang kokoh, kehidupan berbangsa dan bernegara akan kehilangan arah dan berisiko menimbulkan konflik yang merusak persatuan dan kesatuan. Penjelasan ini memberi pemahaman tentang bagaimana konstitusi di Indonesia berfungsi dalam konteks sosiologis dan politik, dinamika tentang serta tantangannya, hingga agensi dan urgensinya dalam kehidupan negara. Terima kasih.